Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita sampai pada alat pengumpul data yang kedua, ya, kan ada 3 jenis kemarin yang saya sampaikan. Yang kedua ini adalah kuesioner atau biasa disebut dengan angket, ya. Angket adalah salah satu teknik pengumpulan data, ya, yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan. Ingat, bisa berupa pertanyaan, ya, atau pernyataan kepada responden, ya. Nah, nanti responden akan memberi, sesuai dengan namanya, responden akan memberikan respon kalau pertanyaan itu dijawab. Nah, kalau pernyataan itu berarti tergantung permintaan dari angket itu, apa dijawab iya atau disilang atau setuju, ya. Itu kalau pernyataan. Nah, perhatikan ya prinsip-prinsip dalam penulisan angket. Jadi yang pertama yang perlu dapat perhatian, ya, isi dan tujuan angket. Jadi pastikan isi yang ada dalam angket. Maksudnya apa itu isi yang ada dalam angket? Bisa berupa apa tadi? Bisa berupa pertanyaan atau pernyataan yang ada dalam angket itu harus sesuai dengan tujuan dari diadakannya angket itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang prinsip yang perlu diperhatikan adalah dalam penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan, usahakan bahasa yang jelas, ya. Jadi jelas, yang dalam perhitungan kita responden bisa memahami artinya, maksud dari pertanyaan itu atau pernyataan itu, ya. Jadi responden yang membaca angket itu mengerti maksudnya. Kemudian, ya, yang ketiga prinsip yang perlu diperhatikan adalah tipe dan bentuk pertanyaan. Apa maksudnya tipe, Pak? Tipe maksudnya, jadi kalau pertanyaan itu bisa dibuat terbuka atau bisa dibuat tertutup, itu kalau pertanyaan. Tapi kalau di pernyataan itu biasanya cenderung tertutup. Nah, kalau yang tipe terbuka atau tertutup, ya, terbuka artinya, ya, peserta bisa mengisi agak bebas. Tapi kalau tertutup itu cenderung sifatnya hanya pilihan. Jadi data yang diberikan itu data nominal atau ordinal, ya, atau interval, ya. Itu yang kita sebut dengan tipe yang tertutup. Kemudian bentuk pertanyaannya, ya. Jadi bentuk-bentuk pertanyaan atau pernyataan itu nanti bisa kalimat yang positif, bisa kalimat yang negatif. Cuma hati-hati jangan menggunakan kalimat negatif ganda, ya. Jadi misalnya pernyataan di bawah ini tidak benar kecuali, itu namanya pernyataan negatif ganda. Saya ulangi, ya. Tipenya perhatikan, kalau itu pertanyaan apakah akan dibuat terbuka atau tertutup. Kemudian bentuk pertanyaannya, ya, apakah mau dibuat kalimat positif atau kalimat negatif. Kemudian yang keempat, ya, pastikan pertanyaan itu tidak mendua. Tidak mendua maksudnya ini di sini bisa bermakna ambigu, ya. Jadi pertanyaan itu punya makna ganda, tapi bisa juga dalam satu pertanyaan itu ada 2 poin sebenarnya yang harus dijawab, ya. Jadi misalnya, bagaimana pendapatmu tentang sekolahmu dan gurumu? Nah, itu berarti 2 pertanyaan sebenarnya yang harus dijawab, yaitu
guru, sekolah dan guru. Jadi sebaiknya apa? Ya, guru sendiri, sekolah sendiri pertanyaan atau pernyataannya, ya. Oke. Masih ada selanjutnya, cuma biar tidak terlihat banyak, saya pindah ke slide berikutnya. Baik, prinsip berikutnya dalam penulisan angket adalah tidak menanyakan kepada responden itu sebenarnya sesuatu yang sudah dilupakan, ya. Artinya sudah lama sekali peristiwanya itu sehingga responden sebenarnya nggak ngerti. Nah itu, jadi jangan sesuatu yang sudah terlalu lama. Lain kalau memang tujuannya untuk mengukur daya ingat, beda lagi ya. Tapi ini maksudnya adalah sesuatu yang sudah lama yang memang secara umum orang sudah tidak tahu, ya tidak usah ditanyakan. Ya. Kemudian pertanyaan itu tidak menggiring. Ya. Nih, apa maksudnya tidak menggiring? Maksudnya tidak menggiring itu contoh ini. Saya mau ngukur kinerja karyawan, ya. Terus di pertanyaan di angket itu pertanyaannya ke karyawan seperti ini. Apakah kinerjamu akhir-akhir ini semakin baik? Itu menggiring. Artinya karena yang ditanya itu karyawan, pasti dia akan menjawab bahwa kinerjanya sudah semakin baik, ya. Jadi itu yang diperhatikan, pertanyaan tidak menggiring, ya. Kemudian yang berikutnya juga perlu diperhatikan adalah panjang pertanyaan, ya. Jadi jangan membuat pertanyaan atau pernyataan itu yang menyebabkan nanti pertanyaannya malah tidak semakin jelas tapi semakin membingungkan. Begitu juga sebuah pernyataan, ya. Kalau nanti terlalu panjang, ya itu bisa malah membuat bingung. Jadi pastikan saja tadi, yang penting prinsipnya mengukur apa yang sebenarnya diinginkan oleh angket itu, ya. Nah, terakhir urutan pertanyaan. Biasanya dibuat dari hal yang kira-kira begitu mudah untuk dijawab menuju yang lebih sulit, atau dari hal-hal yang sifatnya umum menuju hal-hal yang khusus. Itu ya kira-kira prinsip-prinsip dalam penulisan angket. Adik-adik, ini adalah salah satu contoh untuk mengetahui angket, ya, yang tujuannya mengetahui kesadaran masyarakat umum dalam berkendara. Oke. Nah, coba di mana kesadaran itu terlihat? Pelan-pelan ya. 1, kalau nomor paling atas 3 titik-titik di atas itu adalah identitas pengisi, ya. Kemudian 1, alat transportasi apa yang sering Anda gunakan? Nah, ya, kalau dia umum, sebutkan apa. Kalau dia pribadi, sebutkan apa, kemudian kemukakan alasannya. Oke ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, lihat bahasanya itu pendek, ya. Kemudian orang itu lebih mudah untuk menjawab, ya. Kemudian yang kedua, artinya prinsip-prinsip tadi itu betul diikuti. Apakah Anda sudah memiliki surat izin, ya, berkendara atau surat izin mengemudi, ya. Nah, ini terkait dengan SIM, ya. Artinya masih ingat, ini tujuannya ingin mengetahui kesadaran masyarakat dalam berkendara. Mestinya kalau dia tidak punya, nah, itu nanti kemudian nomor 1 itu dia pribadi naik sendiri misalnya, ya, itu berarti dia kesadarannya rendah. Nanti ada teknik analisisnya. Kemudian yang ketiga, apakah Anda sering mematuhi standar keamanan alat transportasi yang sering Anda gunakan?
Coba. Itu kalau sepeda motor apa misalnya pakai helm gitu ya, pakai jaket atau sabuk pengaman kalau di mobil ya. Nah, itu. Ya atau tidak. Masih ingat ini berarti pertanyaannya terbuka atau tertutup? Nomor 3 ini ya. Nomor 2, nomor 3 itu berarti masuk kategori tipe pertanyaan apa? Tertutup ya. Nomor 4, apa Anda mematuhi lalu lintas setiap harinya? Ya atau tidak. Nah, yang terbuka di sini adalah alasannya ya. Jadi ya misalnya alasannya, tidak misalnya alasannya apa. Ya. Oke, terakhir, seberapa penting alat transportasi untuk Anda? Ya. Itu kemudian ini juga jawabannya terbuka. Ya. Ini contoh yang untuk mengukur, untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam berkendara. Di mana itu misalnya yang paling terlihat untuk mengukur itu? Ya, soal nomor 4. Apa Anda mematuhi lalu lintas? Nomor 3, iya. Nomor 2, iya. Itu yang dimaksud. Ingat pertanyaan tadi, prinsip yang pertama tadi, isi dan tujuan. Tujuannya di sini mengukur atau mengetahui kesadaran masyarakat umum dalam berkendara. Isinya ya tentang bagaimana masyarakat umum berkendara. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaatnya ya. Insya Allah nanti masih ada satu lagi alat pengumpul data yang akan saya jelaskan. Assalamualaikum.